pakai kapulaga. Cagas. Saksikan terus Cinta Surga. Cinta Islam, Masya Allah. Cinta surga, cinta Islam, Masya Allah. Masya Allah, tadi kita udah ngebahas masalah hal-hal apa aja yang bisa ngerusak pahala kita. Yang pertama tadi kita ada gibah dari Ustadz Encep. Yang kedua dari Ustazah Aini ada yang namanya berbohong atau berdusta. Nah selanjutnya nih Ustadz Encep, ada lagi gak nih yang lain? Ada dong. Wah silakan. Sahabat Cinta Surga dimanapun Anda berada. Untuk yang selanjutnya nih, yang ketiga. Yang bisa batalin pahala puasa kita adalah adu domba. Apa Bu? Adu domba. Hati-hati. Kata Nabi apa? La yadkhulul jannah qattatun ay nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu Bahkan kata Nabi pernah bertanya kepada sahabat, kalian tahu nggak kata Nabi, siapa orang yang paling jahat di antara kalian? Kata para sahabat, Allahu wa rasuluh a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Nabi? Orang yang paling jahat di antara kalian, kata Nabi, apa? Dzul wajhain. Bermuka dua. Ke kita bilangnya A. Ke sonoh bilangnya B. Depan kita C. Ya Allah, Ce Edomah itu alisnya meni 6 harokat sekali. Ya Allah cantik, itu glowing pakai skincare apa? Itu mah depan kita. Pas di belakang kita, lu apal nggak Cepating? Kata gua mah ya itu alis ya Allah, sampai segi 4 begitu. Itu kayak mukanya pakainya pakai skincare yang murah deh. Orang yang suka ngadu domba, mukanya ke kita apa? Ke orang lain apa? Hati-hati kata Nabi, orang yang paling jahat di antara kalian dzul wajhain. Bahkan ada nasihat yang sangat indah dari Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Man madahaka bima laisa fika minal jamil wa huwa radin anka dhammaka bima laisa fika minal qabih wa huwa sakhitun alaika. Hati-hati Bu. Kalau ada orang yang muji kita tapi mujinya tuh lebay, berlebihan. Gimana contohnya? Kebaikan itu nggak ada di diri kita, tapi dia puji-puji karena kita lagi bestian. Hati-hati, orang yang seperti ini nanti akan mencacimu terhadap keburukan yang tidak ada pada dirimu hanya karena gara-gara kita udah nggak bestian. Maka Ibu kalau ingin pahala puasanya mantap, tidak terhapus, jangan sampai punya sifat adu Ustazah ada yang mau ditambahin lagi mungkin Ustazah, silakan. Jadi adu domba. Silakan Ustazah. Kalau domba sama domba diadu nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Kalau perlu disembelih aja. Nah, kita masak buat buka puasa ya Bu. Tapi kalau mengadu domba, kalau misalnya mengadu domba sesama manusia itu nggak boleh Ibu. Kalau seandainya Bu kita bilang sama Ibu A, tahu nggak Ibu B itu benci loh sama Anda. Padahal enggak. Nanti kita bilang lagi ke Ibu B, tahu nggak Ibu B itu Ibu A kemarin itu menceritakan celah-celahnya Anda. Kemudian Ibu B jadi benci sama Ibu A. Itu Ibu A sama Ibu B nggak pernah punya masalah sebetulnya. Gara-gara kita yang mengadu mereka, akhirnya mereka saling membenci. Gara-gara siapa? Gara-gara kita. Nah ini Bu, yang Nabi bilang la yadkhulul jannata namam tadi disebutkan Ustadz Encep, bahwa orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk surga gara-gara dia menyebabkan 2 orang berselisih, tidak akur, bermusuhan. Kita nih penyebabnya, maka kitalah nanti yang masuk neraka, naudzubillah. Bukan sekedar nanti di akhirat masuk neraka, di dunia pun udah banyak tergerus pahala kita, termasuk kalau kita lakukan di bulan puasa. Puasa kita juga jadi tergerus. Ibu tahu nggak tergerus pahala puasa tuh kayak gini Bu. Ibu udah nadah air di bak gitu ya, di ember. Udah mau penuh itu air,
ibu colok-colokin bawahnya pakai besi panas. Pada bolong-bolong itu embernya, airnya pada ngocor semuanya enggak. Syukur-syukur kalau masih bersisa airnya. Kalau habis, udah nadah-nadah dari pagi sampai siang, tiba-tiba gara-gara kelakuan kita sendiri, air yang kita tampung hilang semuanya. Sama seperti itu pahala kita. Tadi Ustazah sempat ngomong juga mas saya yang ketiga itu ada, yang keempat itu ada sumpah palsu yang nggak boleh. Maksudnya kayak gimana tuh jelasin Ustazah? Oh iya, sumpah palsu ini juga bisa disebut juga dengan al-yamin al-ghamus. Apa itu al-yamin al-ghamus? Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan bahwa al-ghamus itu artinya menjerumuskan. Siapa sih orang yang kita jerumuskan dengan sumpah palsu kita? Apakah orang lain? Bukan. Yang kita jerumuskan adalah diri kita sendiri, karena dengan bersumpah palsu, dengan kesaksian palsu, diri kitalah yang kita jerumuskan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Contohnya nih Bu, contohnya nih ya, kita nggak suka nih sama orang ini. Abisan dia cakep banget, saya enggak gitu. Tuh ya, abisan dia banyak temennya, saya enggak. Pokoknya kesel banget sama kelebihan orang ini. Nah akhirnya kita bikinlah sumpah palsu ke orang-orang yang lagi pada ngumpul di komplek. Tahu nggak Ce? Nah itu Bu ya. Demi Allah tadi saya lihat itu tetangga kita yang itu tuh yang katanya cakep itu loh. Dia tuh tiap hari dianterin sama supir yang beda-beda tiap harinya. Mobilnya gonta-ganti tiap harinya. Kayaknya mah dia bukan orang bener. Ternyata dia itu dianterin sama taksi online Ibu. Ya kalau taksi online mah emang beda tiap harinya. Kalau nggak beda-beda mah itu mah supir pribadi kalau misalnya nggak beda ya. Nah gara-gara kita melakukan sumpah palsu, orang jadi terhasut, orang jadi benci sama dia. Akhirnya namanya jadi rusak. Kita bunuh karakternya, kita jadi membuat perempuan yang tadinya tentram damai di rumahnya jadi merasa dimusuhi oleh sekitarnya. Inilah yang betul-betul menggerus pahala puasa kita, dan tidak hanya menggerus pahala puasa kita bisa tergerus juga atau tergiring juga ke dalam api neraka karena lisan kita sendiri. Saya mau kasih kesempatan sahabat Cinta Surga untuk bertanya, silakan yang mau bertanya angkat tangan ya. Yang sebelah sini dulu. Yang ini Ibu. Perkenalkan, saya Eli Alwia dari Majelis Ta'lim Muslimah As-Siddiq Cikeas. Saya bertanya sama Ustazah Aini. Saya punya teman Ustazah. Nah kebetulan tuh setiap sering kali bertemu, dia tuh selalu bersumpah gitu kan. Padahal sudah saya ingatkan berkali-kali tetap saja dengan kebiasaannya itu. Yang saya tanyakan gimana caranya untuk menghilangkan kebiasaannya tersebut. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Memang kadang-kadang Bu ada orang sering bersumpah, dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit bersumpah. Kayaknya kalau dia nggak bersumpah orang nggak percaya sama dia. Ini mungkin karena krisis kepercayaan dari orang lain atau mungkin karena habit dan kebiasaannya aja. Gimana sih caranya biar kita tidak sedikit-sedikit bersumpah? Karena khawatir sumpah yang kita ucapkan justru berbeda dengan kenyataannya. Ya, dan pada akhirnya kita mendapatkan konsekuensi yang tidak kita inginkan. Maka kita belajar menguasai diri dulu. Jangan asal ngomong kalau belum kita saring di pikiran kita. Ya Bu, kita nih kalau nuang air dalam teko ya, kalau di dalam tekonya bening yang keluar bening. Kalau yang di dalam butek yang keluar butek. Maka kita kosongkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Ya, pikiran kita juga kita kosongkan dari pikiran-pikiran yang buruk. Biar enggak dikit-dikit bersumpah, dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit mencaci maki. Enggak, jadi beningkan hati, tenangkan pikiran. Insya Allah kita enggak gampang bersumpah. Yang kedua, apa kata Nabi? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia kalau ngomong yang baik aja. Kalau sekiranya nih mulut gak bisa dikondisiin, diam aja Bu. Orang hampir gak pernah menyesal gara-gara dia diam, tapi lebih banyak orang itu menyesal gara-gara banyak kesalahan ngomong.
Apa aja diomongin. Jadi ibu saring. Ini penting gak kalau diomongin lebih banyak manfaatnya apa lebih banyak madorotnya. Begitu. Kalau kita bilang, aduh ini enggak ada manfaatnya, Enggak usah. Tapi kalau ini manfaat, kita keluarkan. Jadi ini untuk menahan diri kita untuk tidak selalu bersumpah, khawatir nanti dari sumpah keluar kata-kata yang akan kita sesali. Kira-kira demikian, Ibu? Benar banget, jadi nggak boleh sembarangan kalau misalkan kita, caranya gimana tadi? Caranya menahan diri. Kalau kita nggak bisa menahan diri, lebih baik diem. Gak usah ngomong sama sekali. Betul. Benar banget. Sahabat Cinta Surga, sebentar lagi kita akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinta Surga, Cinta Islam, Masya Allah. Syaratnya 2. 1, tidak alasan untuk bermalas-malasan. Kalau untuk bermalas-malasan mah gak jadi ibadah itu mah tidurnya. Alasan aja itu mah. Yang kedua, puasanya tidak dicampur dengan kemaksiatan.